Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Lutfi Alfayat dengan NIM 2308743. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir atau UAS pada mata kuliah Psikologi Olahraga dengan Bapak dosen pengampu Eval Ednizal SPD MPD dengan materi berjudulkan Emotional Stability atau emosi stabil. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita kepada materinya. Sebelum kita memasuki materi inti-intinya, jadi kita harus tahu dulu apa itu stabil, emosi yang stabil. Jadi emosi dulu lah. Emosi itu bisa ke arah yang positif dan negatif. Jadi pentingnya mengelola emosi itu ya bisa jadi ke arah yang negatif ataupun positif, tergantung pribadi itu mengelola emosinya itu tadi sendiri. Jadi mengelola emosi ini mempunyai andil yang besar dalam kesuksesan seseorang. Karena apa? Karena itu membutuhkan pengelolaan yang intelektual, banyak sekali yang dan rumit lah pokoknya. Jadi pengelolaan emosi ini bisa dibilang menyangkut bagaimana individu itu ya yang mampu memahami perasaan seseorang atau yang mampu mengatur diri sendiri sehingga bisa menempatkan diri ke orang yang bisa memahami perasaannya dan ke orang yang bisa menghargai perasaan dia itu sendiri, baik terhadap diri sendiri ataupun baik orang lain kepada kita. Nah, mungkin itu definisinya dulu emosi stability. Di sini ada menurut Won Davis pada tahun 2011 itu ia mengasih tahu ada beberapa macam-macam emosi. Yang pertama itu adalah emosi takut. Jadi emosi takut ini muncul disebabkan oleh situasi yang membahayakan, kemudian terkejut. Yang kedua itu karena seseorang ini baru mendapatkan situasi tersebut secara tiba-tiba. Nah, yang ketiga itu rasa lega. Rasa lega itu karena yang ia takutkan ternyata berhasil dan menimbulkan rasa lega itu sendiri. Yang kemudian kecewa, ya yang pasti kecewa ini terjadi karena keinginan ini gagal atau keinginan ini tidak terpenuhi. Kemudian emosi benci karena tidak senang kepada orang lain atau tidak senang atas pencapaian orang lain. Nah, itu menurut Won Davis pada tahun 2011. Kita masuk kepada apa itu kestabilan emosi atau emotional stability. Jadi kestabilan emosi ini adalah kemampuan seseorang itu beradaptasi dengan lingkungannya ketika ia dihadapkan dengan suatu masalah, bagaimana ia menyikapinya dan tidak mengekspresikan emosinya itu secara berlebihan. Nah, di sini yang saya baca menurut Yusuf pada tahun 2016, kestabilan emosi atau stability emotional ini adalah terbebas dari sejumlah besar variasi atau perselang-selingan suasana hati, sifat karakteristik orang yang memiliki kontrol emosi yang baik. Itu adalah tambahan dari Yusuf pada tahun 2016. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi itu sendiri, yaitu yang pertama yang jelas fisik. Nah, faktor fisik ini bisa dilihat ya dari jasmani dan rohani pada diri itu sendiri. Jikalau jasmani rohaninya sehat, sudah dibilang atau sudah dipastikan kestabilan emosi itu akan tidak mudah pecah atau gampang didapatkan. Kemudian kondisi lingkungan. Nah, maksud saya kondisi lingkungan di sini yaitu misalnya lingkungannya gampang temperamen atau lingkungannya ini marah-marah, suka marah-marah. Bukannya ia akan menjerumus ke situ, namun kalau menurut saya ia akan bisa cenderung lebih ke tidak bisa mengendalikan emosinya itu sendiri. Nah, kemudian jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin ini memang sudah ada perbedaannya antara laki-laki dan perempuan itu sejak lahir. Kemudian faktor pengalaman. Nah, faktor pengalaman ini dapat bisa diketahui karena anggapan orang lain tentang bagaimana ungkapan emosi itu bisa ia rasakan karena ia telah melalui berbagai banyak
rintangan karena gini, dia mikir misalnya dulu ia menghadapi suatu masalah dengan emosi, terus kemudian dapat ia masalah-masalah baru. Nah, dengan pengalaman yang ia dapatkan, jadi pada saat ia sekarang mengalami masalah-masalah itu, ia sudah berpikir panjang, karena kalau saya menghadapinya dengan emosi pasti akan bertambah masalahnya atau tidak baik untuk dirinya sendiri. Mungkin itu saja faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi. Kita masuk kepada kaitan emosional dalam olahraga, karena konteks kita di sini adalah emosional dalam olahraga, karena ya mata kuliah kita psikologi olahraga. Balik lagi, emosi dalam olahraga ini bukanlah hal yang asing, justru sangat erat menurut saya. Karena baik atlet profesional itu maupun amatir, itu semua mengalami fluktuasi atau fluktuasi emosional yang sangat signifikan dalam beraktivitas. Nah, contohnya di sini kaitannya apa? Jadi emosi dalam olahraga itu yang pertama bisa kita lihat pada saat pertandingan, misalnya motivasi. Jadi misalnya seorang coach memberikan motivasi kepada atletnya, itu ia menyalurkan emosi atau menyalurkan energi positif. Karena apa? Motivasi ini sendiri bisa mempengaruhi emosi yang misalnya tadinya atletnya tidak tenang, jadi diberikanlah motivasi segala macam atau wejangan oleh atlet itu sendiri, oleh pelatihnya. Jadi atlet itu merasa lega atau segala macam, itu kan sangat ada kaitan emosi dalam olahraga di situ. Nah, yang kedua performa. Jadi performa ini saya juga sebenarnya tidak 50-50 lah, tapi ya sudah masuk kriteria juga, karena performa itu juga menyangkut emosional, stabil emosi. Karena setiap orang yang emosinya memuncak atau emosinya meledak-ledak, pasti performa atlet itu akan down atau tidak stabil atau berantakan. Nah, kita berikan aja satu contoh, itu pada saat di biliar, karena di olahraga biliar ya. Di olahraga biliar itu butuh yang namanya konsentrasi dan ketenangan. Jadi pada saat misalnya suatu atlet ini sudah gagal memasukkan bola atau bolanya itu godek kalau di bahasa biliarnya itu, pasti ada rasa kecewa atau rasa rasa tidak enak dalam dirinya. Padahal tujuan utama dalam biliar itu kan memasukkan bola, jadi dia tidak fokus, ia emosi. Nah, itulah yang merusak performa dia selanjutnya. Jadi yang keempat itu adanya pemulihan. Kaitannya emosi dalam pemulihan ini sangat tinggi, karena jika emosi ini tidak dikontrol dengan baik, ia akan tergesa-gesa. Nah, ia akan tergesa-gesa, saya ingin cepat-cepat dari pemulihan ini. Padahal kan misalnya kata dokter 2 bulan lagi kamu bisa sembuh atau segala macam, bisa beraktivitas lagi atau bertanding lagi. Nah, karena emosi dia ini menggebu-gebu, ia ingin main, mungkin pada saat itu ia bisa main, cuman cederanya mungkin akan kembali kambuh lagi. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan juga salah satu kaitannya emosi itu dalam olahraga. Karena apa? Jika seseorang itu mengambil keputusan dalam kondisi yang emosi tinggi atau sedang temperamen, itu pasti akan menjadi fatal menurut saya. Karena contoh saja pada saat Piala Dunia 2022 kalau tidak salah, itu Argentina melawan Prancis. Nah, di penendang awal itu adalah Kylian Mbappe. Nah, dia mengambil keputusan itu sangat tepat, karena ia sangat tenang, sangat bagus menembak bolanya itu. Jadi kayak tidak terlalu kencang, tidak terlalu bagus, tapi bidikannya pas. Berbeda dengan siapa itu?
ada pokoknya pemain Prancis itu satu lagi ya, mungkin dari sebelum melakukan penalti itu ya sudah emosinya sudah tidak stabil lagi karena posisi awal sudah ketinggalan 2-0. Nah, mungkin itu saja kaitan emosi dalam olahraga yang bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulannya di sini, emosional ini tidak terpisah dari kehidupan ya. Karena memahami dan mengelola emosi dengan baik, ya, kita dapat menjalani hidup dengan aman dan tentram. Lebih bahagialah. Begitu juga dalam olahraga. Jadi bagian integral, pasti emosional itu adalah bagian integral dalam olahraga. Dengan memahami bagaimana emosi mempengaruhi kinerja atau kesejahteraan, atlet ini dapat memanfaatkan emosi sebagai kekuatan fisik yang saya jabarkan pada yang pada saat motivasi. Nah, jadi emosi ini bisa menjadi senjata juga. Dan penting untuk diingat ya, emosi ini adalah hal yang alami dan tidak terlalu negatif. Karena dengan latihan atau dukungan yang tepat, emosi ini bisa menjadi sumber utama dalam berolahraga, atau bisa banyak belajar dari mengelola emosi itu ke yang positif atau dengan efektif ya. Jadi mungkin itu saja dari saya, mungkin sekian. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya